Ah! Pekik Lisa saat tubuhnya limbung ke belakang setelah Diana mendorongnya dengan kasar. Saat dia sudah bersiap jatuh, sepasang tangan kekar menangkap hingga punggung Lisa bukan terbentur lantai melainkan mendarat di dada bidang seorang pria. Diana yang melihat pun sempat membelalak, tapi dia memilih tidak peduli dan pergi mengejar dokter yang lebih dulu membawa ayahnya. "Kamu tidak apa-apa?" Suara tenor itu terdengar lembut di dekat telinga Lisa. Lisa belum menjawab, dia lebih dulu membenarkan posisinya supaya bisa berdiri tegak baru berputar, melihat siapa yang membantunya. "Deon." Lisa tidak terkejut, dia hafal suara itu. Tapi yang membuatnya malu, ini adalah kedua kali dia jatuh dan ditangkap oleh Deon. "Mau pulang?" Sebuah pertanyaan sekaligus tawaran. Dia belum berniat bertanya apapun. Dia hanya terpaku oleh sorot mata yang penuh kesedihan itu. Hatinya seakan meronta ingin menyelamatkan wanita itu dari keadaan. Meski Deon tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Lisa. Lisa hendak menghapus matanya yang basah tapi Deon mencekal tangan itu. Sejenak dia terdiam, akan melepas, tapi Deon lebih dulu mengeluarkan sapu tangan dari sakunya lalu meletakkan di tangan yang sedang dia cekal itu. "Hapus air matamu sendiri, atau aku yang menghapusnya," ucapnya penuh perintah namun tidak menghilangkan sedikit senyum di bibirnya. Lisa bergerak untuk pergi sembari mengusap wajah basahnya dengan kain kecil yang Deon beri. Pria itu masih mengikuti hingga sampailah Lisa di depan ruangan Wira. Tapi Diana benar-benar menjaga lokasi. Dia melarang Lisa untuk masuk. Meski Lisa sudah memohon hasilnya nihil. "Deon, kalau begitu terima kasih, lebih baik aku pulang saja, sopirku sedang menunggu." Drut, drut. Ponsel Lisa berbunyi. Setelah sekian lama akhirnya dia bergerak karena bunyi itu. Lisa merogoh tasnya dan menarik ponsel dari dalam. Dilihat Kinan sedang menelponnya. "Halo. Kamu di mana?" "Aku ke rumah sakit tapi kata Diana kamu bersama Deon." Lisa menarik nafas berat. Saat seperti ini pasti Diana sengaja memperkeruh keadaan. "Non," panggilan Pak Hendro menarik atensinya. "Kenapa, Pak?" tanya Lisa melihat raut tegang dari supir yang masih mengendalikan mobil di depan. Mobilnya remnya kurang berfungsi. Maksudnya?" Lisa menegakkan punggungnya dengan kepanikan yang mulai muncul. "Iya, Non. Coba jangan injak gas supaya mobil tidak terlalu cepat." "Sudah, Non. Injak dalam-dalam, Pak. Bukannya kemarin sudah dicek mesin mobilnya." "Lisa, halo, ada apa di sana?" gumam Kinan yang belum mematikan sambungan teleponnya. Pak Hendro masih berusaha mengendalikan mobilnya. Walau tidak melaju terlalu kencang, tapi jika mengalami benturan tetap saja berbahaya. "Sudah, Non. Tapi entah. Pak, awas truk." Kondisi semakin menegang. Kali ini benar-benar tidak terkendali. Ada motor di depan sana, jika tidak direm mobil akan menabrak sementara sisi kanan ada truk dari arah berlawanan. "Berlindung, Non."
teriak Pak Hendro memilih membanting setir mobil ke kiri. Tapi sayang, ada pohon besar yang menghalangi. Hingga BRAKKK. Jeff, bisa tambah kecepatan, pinta Keenan karena mereka belum juga melihat mobil Lisa yang sudah jauh melesat di aspal hitam. Kondisi jalanan terbilang sepi, hanya ada beberapa kendaraan pribadi dan truk yang lewat. Hal itu membuat Jeff bisa menginjak pedal gas lebih dalam lagi. Keenan nampak gelisah, memainkan ponselnya berharap Lisa menghubunginya. Namun layar itu masih saja kosong. Tidak ada notif apapun. Jeff menyipitkan matanya. Dari kejauhan dia melihat ada sebuah truk berhenti di tepi jalan. Tapi bukan itu yang menyita perhatian. Mobil putih dengan kap terbuka dan mengeluarkan asap bagian depannya terlihat ringsek. Dia seperti mengenalnya. Semakin dekat mata Jeff membelalak. Tuan, itu bukannya mobil Tuan. Jeff sedikit menurunkan kecepatan. Keenan pun mendongak melihat arah telunjuk Jeff. Astaga, apa yang terjadi? Dia begitu terkesiap. Semakin dekat, menunjukkan kalau itu adalah sebuah kecelakaan jantung. Keenan semakin berpacu, pikirannya hanya satu. Lisa. Jeff berhenti di antara beberapa orang yang berkerumun. Dengan segera Keenan melompat keluar dari mobil dan berlari. Lisa. Keenan mengintip dari kaca. Masih ada Lisa dan Pak Hendro di dalam yang sudah tidak sadarkan diri. Pintunya terkunci, Mas, ucap seorang tak dikenal yang sudah berusaha menggedor pintu. Keenan tidak kehabisan akal, dia melihat ke bawah kanan dan kiri mencari benda berat apapun. Sampai batu besar dia temukan dan langsung dia ambil. Ah! Dilayangkan batu itu di bagian jendela depan. Prang! Kaca pun pecah. Seakan diburu waktu, tangan Keenan merogoh masuk untuk meraih kunci pintu. Tidak peduli akan goresan sisa kaca, dia berusaha menekan tombol hingga keempat kunci pintu terbuka. Keenan beralih ke bagian pintu Lisa, membiarkan Pak Hendro diurus warga atau Jeff. Lisa. Panggil Keenan merengkuh tubuh Lisa yang tergeletak di sofa untuk duduk lebih dulu. Kepala wanita itu berdarah. Namun Lisa belum 100% kehilangan kesadaran. Hanya tubuhnya terasa sangat lemah. Ken, selamatkan bayi kita, racau Lisa saat mata sayunya bisa melihat Keenan. Pria itu hendak menggendong Lisa, namun terhenti karena tangan kirinya merasakan jejak basah di bagian bawah tubuh Lisa. Darah. Bukan hanya kepala Lisa yang berdarah. Tapi Keenan semakin panik. Dia kini lebih hati-hati mengangkat tubuh itu, tapi tetap dengan gerakan pasti. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Lisa, ucapnya setelah berhasil keluar dari mobil. Bayi kita, Ken, selamatkan dia. Lisa terus mengacau di sisa kesadarannya. Sampai dia tidak memiliki tenaga lagi dan pingsan di pelukan Keenan. Lisa, kamu harus bertahan. Keenan mengeram. Membawa Lisa masuk ke mobil. Keenan berdiri bersandar pada dinding samping pintu pemeriksaan dengan melipat kedua tangan di dadanya. Tatapannya kosong ke bawah.
Juga sebagian tubuhnya masih berlumuran darah. Darah Lisa. Dia belum terfikir untuk membasuhnya. Bahkan luka goresan kaca yang memanjang di tangannya pun tidak dia hiraukan. Entah berapa lama dia berdiri dan diam. Yang pasti Jeff tidak berani bertanya apapun. Dia hanya menemani tuannya menunggu Lisa yang sedang mendapat penanganan dokter. Dari ujung lorong nampak Deon berjalan tergopoh-gopoh. Dia mendapatkan kabar kecelakaan dari kru yang sedang melintas jalan tadi. Apa yang terjadi? Tanya Deon mengejar, melihat Keenan yang terlihat syok. Kami menemukan mobil Nona Lisa sudah menabrak pohon, jawab Jeff karena tahu Keenan tidak mungkin menjawab. Lalu, kita masih menunggu. Dokter belum juga keluar. Deon mengusap wajahnya kasar. Ini semua karena kamu, Keen. Ucapan itu baru bisa menarik atensi Keenan. Tidak perlu disalahkan pun saat ini dia sedang menyalahkan diri sendiri yang kurang perhatian pada istrinya. Menyangkal. Keenan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Hingga pintu lebih dulu terbuka dan membuat ketiga pria di sana terkesiap. Keenan mendekat bersamaan dengan dokter separuh baya keluar dari ruangan. Bagaimana kabar istriku? Tanya Keenan mendesak. Dia mengalami luka di kepala. Tubuhnya sangat lemah, kemungkinan bukan hanya karena kecelakaan, tapi sebelumnya tubuh pasien memang sedang kurang sehat. Kondisi itu sangat mempengaruhi janin yang masih rentan akan goncangan, jawab dokter dengan dahi mengerut. Menandakan dia bukan menyampaikan kabar baik. Lalu, tanya keenam mengejar. Kita lihat 1 kali 24 jam apakah tubuh pasien bisa merespon dengan baik obat-obatan yang kami beri. Jika kondisi semakin buruk, kita terpaksa melakukan aborsi. Aborsi. Tubuh Keenan semakin menegang, pun matanya melebar. Iya, Tuan. Dokter membenarkan dengan mengeluarkan nafas berat. Jangan, Dok. Beri pengobatan terbaik untuk menyelamatkan keduanya. Aku mohon. Keenan benar-benar memohon sampai dia menyatukan kedua tangan di depan dadanya. Apakah Keenan sudah menerima bayi itu? Entah dia saat ini benar-benar khawatir akan kondisi keduanya. Ibu dan anak. Kami selalu berusaha terbaik untuk kesehatan pasien. Berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja. Apa saya sudah boleh masuk? Tanya Keenan berharap. Dokter itu pun memperhatikan kondisi Keenan yang berlumuran darah dan berantakan. Sebaiknya Tuan berganti pakaian dan membersihkan diri lebih dulu. Lagi pula pasien belum siuman. Juga tangan Tuan harus diobati supaya tidak infeksi, saran dokter itu dengan hati-hati. Keenan melihat dirinya yang memang sesuai dengan perkataan dokter. Dia pun mengangguk dan membiarkan dokter pergi. Tuan, saya ambilkan baju Tuan di mobil, tawar Jeff. Keenan mengangguk lemah kemudian melihat pintu ruang pemeriksaan. Ada sedikit celah untuk melihat Lisa. Keen, apa aku boleh masuk lebih dulu? Tanya Deon. Kening Keenan mengernyit tanda tidak setuju. Tapi Deon masih bersikeras. Pasalnya kalau Keenan sudah masuk, dia tidak akan diberi kesempatan melihat kondisi Lisa. Hanya sebentar.
Aku akan keluar kalau kamu sudah berganti pakaian. Kinan nampak menimbang-nimbang sejenak. Baru setelahnya dia mengangguk. Jangan berbuat macam-macam. Tidak mungkin. Aku juga tidak akan menyentuhnya. Hanya ingin melihat kondisinya, ucap Deon meyakinkan. Sahut Kinan mengizinkan. 15 menit telah berlalu, Kinan kini bergantian masuk setelah tubuh dan wajahnya kembali segar. Namun tidak matanya. Kinan begitu sendu berjalan lebih dalam mendekati ranjang. Hatinya terasa diremas oleh tangan tidak kasat mata. Kinan berdiri di sisi ranjang, mengamati wajah yang masih terpejam. Begitu pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Kepala Lisa dibalut perban yang melingkar dengan tanda merah basah di bagian sisi. Setelah puas mengamati wajah itu, Kinan mengambil alih kursi. Dia duduk dengan kedua siku bertumpu pada sisi ranjang. Diraihnya tangan Lisa yang berhias jarum infus. Dingin. Lisa. Suara itu terdengar lirih, serak, dan sedikit bergetar. Jika aku tahu akan seperti ini, kamu tidak mencintaiku pun tidak apa. Asal kamu tidak pergi dari sisiku. Kinan menarik nafasnya yang terasa sesak. Dia mengecup punggung tangan itu, menghirup aroma kulit Lisa yang mendominasi bercampur bau alkohol dari jarum infus. Kinan nampak begitu meresapi sampai matanya terpejam. Terdiam beberapa saat, menikmati momen yang ada. Aku mencintaimu, Lisa. Bahkan sebelum kita menikah, aku sudah menginginkanmu.